Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rozali dalam acara Peci dan Kopi. Kita masih ngomongin bagaimana wabah virus corona di dunia, di Indonesia, dan bagaimana Nahdlatul Ulama mengantisipasi itu. Hadir bersama kami Sekretaris Satgas NU Peduli COVID-19, Suratul Ilmiah SKM MKM. Tepuk tangan untuk Mbak Ilmi. Mbak Ilmi dihadirkan di sini, beliau hadir di sini dalam kapasitas dia sebagai sekretaris Satgas yang menjadi garda terdepan bagaimana nanti mengantisipasi penyebaran virus corona di kalangan, terutama di kalangan warga Nahdien. Beliau juga sedang melakukan pendidikan PhD S3 di Central South University, Kesehatan Masyarakat di Epidemiologi. Benar ya, Mbak ya? Luar biasa. Saya tidak salah berarti. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Sehat sampai sekarang. Kenapa? Sehat sampai sekarang. Sehat sampai sekarang. Jangan sampai nggak sehat. Selamat datang di Peci dan Kopi. Kita di sini ngobrol santai. Ngomong-ngomong, sekarang katanya lagi penelitian tentang corona ya? Ya. Apa itu penelitiannya? Kok kayaknya lagi in sekali? Kebetulan saat awal ada kasus di Cina, saya udah desain gimana pandangan publik. Karena kan sekarang yang lebih kuat antara fakta, mitos, rumor, itu lebih kuat rumornya. Lebih kuat rumornya? Lebih kuat rumornya. Makanya semacam bukan hanya pandemik, tapi fobiademik ya. Fobiademik. Ya, bahkan sampai melihat wajah orang Cina sendiri atau bahkan orang yang studi di Cina, itu bahkan mereka ada rasa ketakutan tersendiri. Jadi saya pikir waktu itu berlatar belakang tersebut saya perlu bikin studi terkait dengan virus corona ini dan pandangan publik dan sikap pencegahan yang sudah dilakukan oleh publik, termasuk juga rumor-rumor yang dipercayai oleh publik. Oh iya, karena orang begitu percaya rumor, dia kehilangan kebenaran atas sebuah fakta lah ya. Nah, ngomong-ngomong, kalau di Satgas sendiri apa tugasnya sejauh ini? Kebetulan saya ditunjuk sebagai sekretaris mendampingi Dr. Maki, dan memang di sini kita bertanggung jawab penuh terhadap posko induk corona. Di mana di sini kita membuat SOP untuk posko-posko di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di PCNU atau PWNU seluruh Indonesia. Di situ kita juga buat protokol untuk lembaga pendidikan NU, ya, baik di pesantren, kemudian tempat-tempat berkumpulnya orang NU ya, majelis taklim NU, kemudian protokol bagaimana penyelenggaraannya seperti apa, kemudian protokol di dalam masjid seperti apa, protokol di dalam kantornya sendiri seperti apa. Karena kita ini basicnya komunitas. Ya, dan suka ngumpul. Betul sekali. Ada tahlilan. Kita bayangkan kalau misalnya ternyata Depok saja itu ada satu kasus konfirmasi positif, berapa pesantren yang ada di Depok? Satu pesantren bisa sekitar 2.000 orang. Berapa orang yang akan terinfeksi kalau pernah ya orang positif tersebut mungkin pernah silaturahmi, cium tangan dengan pesantren, kemudian menghadiri acara-acara, kita belum tahu. Betul. Apalagi menuju dan keluar dari Depok dilakukan dengan transportasi massal, KRL. Betul. Luar biasa itu. Nggak, ngomong-ngomong tentang survei, Anda meneliti tentang kesadaran, sikap, dan praktek serta rumor di publik. Kalau melihat hasil survei yang dilakukan sejauh ini, bagaimana respon masyarakat Indonesia? Survei yang saya lakukan ini, saya responden utamanya Indonesia dan juga masyarakat di luar negeri. Pertama, saya sebarkan ke teman-teman internasional saya juga untuk melihat perbedaannya seperti apa. Cuman memang sampai saat ini analisis yang sudah saya lakukan masih deskriptif dengan responden sekitar 1.100-an orang. 1.100-an orang sampai saat ini, dan sekitar 80%-nya itu Indonesia. 20%-nya dari Cina dan internasional ya.
Dan memang pandangan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui detail terkait dengan apa penyebab corona itu, kemudian penularannya seperti apa, kemudian bagaimana jarak penularannya seperti apa, kemudian bahkan sikap-sikap masyarakat ada beberapa yang memang menunjukkan kepanikan tersendiri. Dan untuk tindakan pencegahannya atau precautionnya, mereka sudah mulai sampai banyak yang berburu masker. 64% itu mengatakan bahwa mereka kesulitan untuk mendapatkan masker. Dan mereka mengatakan bahwa harga masker itu sangat mahal. Dan untuk yang tingkat pengetahuannya sendiri, masih ada yang menganggap bahwa corona itu dari bakteri. Padahal kan memang sudah penyebab utamanya adalah virus. Dan yang paling mengejutkan itu terkait dengan penularannya. Penularannya mereka ternyata sekitar 53% itu yang baru mengetahui bahwa itu disebabkan oleh percikan dahak atau droplet ya. Jadi sekitar 40%-nya itu kemana? Jadi mereka menganggap bahwa mungkin penularannya melalui udara, hanya udara, tapi bukan percikannya. Bukan percikan. Yang benar ini adalah percikan dahaknya. Yang benar adalah percikan dahaknya. Konon virus itu juga bisa bertahan di luar tubuh manusia di dalam waktu yang cukup lama ya? Ya, jadi kalau untuk ada yang kering dan basah ya. Jadi kalau memang menurut beberapa ahli, kalau memang di luar dalam kondisi yang kering, itu virus itu bisa bertahan sekitar 2-3 jam. Itu beberapa ahli virus. Kemudian kalau virus itu basah, menempel di tempat yang basah, itu bisa sampai 3 atau 4 hari. Nah, itu kan penyebarannya bener gak? Ini penyebarannya di negara-negara karena winter itu juga membantu proses penyebarannya. Iya, enggak sih? Ya, sebenarnya kelembaban udaranya. Ya, kelembaban udara yang rendah sekitar 30 sampai 60 derajat. Nah, itu akan lebih mempercepat pertumbuhan virus atau aktivasi virusnya. Oke. Nah, tadi sudah disinggung bahwa sebagian masyarakat Indonesia itu kurang terinformasi mengenai virus corona ini. Berarti sejauh ini apa yang Anda lihat sebagai S3-nya ini tentang kesehatan public health. Kita ngomongin public health ini kan bagaimana pemerintah mendesain upaya kesehatan terhadap masyarakat, policy-polisinya. Artinya ada yang belum maksimal ya dari sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat kita. Ya, kalau saya melihat yang pertama perlu diluruskan. Perlu diluruskan pandangan masyarakat, terutama masyarakat dengan virus COVID-19 ini. Jadi kalaupun itu penyebarannya karena masyarakat tidak semuanya melek media ya. Jadi kita juga harus libatkan komunitas untuk edukasi tentang kesehatan. Baik terkait dengan bagaimana gejala-gejalanya, terus suspek itu seperti apa. Karena kalau menurut penelitian yang saya lihat di sini hasilnya, ternyata yang mengetahui bahwa suspek itu adalah belum tentu positif, itu baru sekitar 30%. Jadi kebanyakan orang melihat suspek itu positif. Ya positif, padahal suspek itu belum hasil positif. Belum terkonfirmasi, jadi masih terduga. Nggak bisa dibilang bahwa dia positif, nggak bisa mengidap corona dan menjadi agen penyebar. Tadi bukan agen penyebar, orang yang terdampak. Kepanikan di dalam masyarakat itu juga karena mereka tidak terinformasi dengan benar. Ya, termasuk kita bisa mencegah jarak komunikasi dengan orang lain. Sebaiknya ya paling amannya sekitar 2 meter ya, menjaga jaraknya. Karena memang kemampuan virus itu menyebar dari, kalau menurut pandangan beberapa ahli, untuk virus corona ini kan satu kasus positif itu bisa menularkan sekitar 3 orang. Tapi kalau seperti kasus yang super spreader seperti yang Jepang, kemudian yang di Korea Selatan itu, yang di kasus gereja itu, kalau dia udah bisa menularkan lebih dari 3, menurut Dr. Syahrizal Syarif yang epidemiolog, itu
dia sudah disebut super spreader. Super spreader. Ya. Orang yang super menyebarkan itu. Betul. Wah, marketingnya luar biasa itu. Iya, Marketing luar biasa lah dalam Iya, ini. Ini dalam hal yang keburukan. Terus poin utamanya kalau saya melihat perbedaannya ya antara yang sudah dilakukan di Cina, karena memang mungkin beda sistem pemerintahan dengan di sini ya. Kita lebih banyak jalur koordinasi birokrasi memang panjang di Indonesia. Tapi kalau di Cina memang karena memang mereka sangat ambil kuasa penuh pemerintah. Jadi ketika ada virus berkembang dan melihat faktanya trennya itu naik, langsung untuk Wuhan-nya sendiri ya memang mereka berani sekali, bahkan WHO mengakui keberanian untuk melockdown seluruh kota loh, seluruh kota. Bisa dibayangkan. Kalau dibayangkan di Jakarta lockdown gitu. Dan itu kota yang paling produktif. Jadi Wuhan produktif dalam hal Wuhan itu seperti ya kota metropolis seperti Jakarta. Jadi memang mereka siap menanggung risiko ekonomi yang artinya pemerintah itu dengan membatasi itu kehilangan banyak hal juga. Kehilangan banyak hal memang, dan memang kalau saya melihat apa yang sudah dilakukan di sana, bahkan sampai mahasiswa-mahasiswa yang sekarang ada di sana itu hanya ada di kamar dan mereka disupport penuh untuk makanannya. Jadi memang tidak boleh keluar, terutama jadi yang beredar yang ada di luar itu hanya pasukan militer atau dokter-dokter militer. Itu ada mahasiswa Indonesia nggak di situ? Mahasiswa Indonesia rata-rata sekarang sudah kembali ke sini. Waktu itu yang dipulangkan memang hanya Wuhan, padahal memang mahasiswa Indonesia di provinsi saya aja yang satu kota dalam satu provinsi itu sekitar 150 orang. Oke. Jadi kalau di Cina sekitar 31 provinsi bisa dikalikan. Anda ke mana? Ke Cina? Di mana kampusnya? Kampusnya di Changsha, Di provinsi Changsha. Hunan. Itu masuk provinsi terbanyak kelima. Berapa lama di sana? Saya sekarang semester 2, jadi kemarin ada di sana 1 semester. 1 semester. Ya. 6 bulan. Oke. 6 bulan di sana terus kembali ke sini. Yakin nggak terjangkit ya? Ya, yakin dan bersyukur karena saya di sini. Ternyata sampai sekarang justru Indonesia mulai mengawali. Jadi di sana sudah kasus trennya sudah turun, bahkan di bawah 50 kasus new case terbaru. Di sini sudah mulai naik. Kalau kita bicara peningkatan kasus dalam 2 hari ini udah sampai 69 kasus dan kalau memang kasusnya ini bisa lebih dari 100, saya bisa katakan mungkin masuk akal. Sekarang saja sudah mulai ditutup beberapa tempat wisata. Iya. Karena pertimbangannya banyak aspek ya. Pasti. Tapi kita boleh belajar dari negara lain. Contohnya saja Italia ya. Itu untuk proses dari awal kasus sampai lockdown itu sekitar 18 harian ya. Italia. Saya belum terlalu dengar. Tapi kalau Wuhan itu bukan capital city kan? Bukan business city. Bukan the dirancang center. Dirancang menjadi. Tapi Anda bisa ngebayangin nggak dengan usul Anda itu? Kalau misalnya Jakarta yang ditutup, that means every cities dampaknya itu akan mati semuanya. Karena di sini pusat pemerintahan, pusat industri, dan pusat bisnis itu ada di Jakarta. Bisnis. Ya, kita bisa, ini untuk langkah preventif ya. Sebenarnya tujuan dari lockdown itu sendiri adalah menutup kemungkinan penyebaran. Kasus. Jadi paling tidak kalaupun kita tidak bicara lockdown ya, karena itu bukan kapasitas saya untuk menjawab itu. Tapi paling tidak kita lakukan yang lebih ketat lagi untuk kontak tracing ya. Kontak tracing? Iya, kontak tracing atau active case finding. Jadi memang kita bedanya, kita masih belum melakukan active case finding. Jadi kita basisnya itu masih berdasarkan kasus investigasi kontak saja. Investigasi kontak itu pun hanya yang datang ke puskesmas. Jadi di beberapa wilayah masih belum aktif ke misalnya yang udah punya riwayat kunjungan ke luar negeri, itu misalnya dari bandara itu kan pasti sudah ada dimintain kontak personnya, kemudian kita tracing ke
ataupun paling tidak kalau tidak bisa ke rumah bisa lewat telepon atau itu masih belum. Kalau memang ada kekhawatiran misalnya satu gejala yang suhu badannya di atas 38 Celcius, tapi kita ada riwayat ke perjalanan ke wilayah yang infeksi, misalnya jadi Singapura, kalau bisa Malaysia, langsung saja cek ke puskesmas karena cek ke puskesmas. Iya. Kita kembali ke ini, kepada kesadaran masyarakat. Jadi pertama tadi kesadaran masyarakat itu masih rendah lah ya. Terus sikap yang diambil itu cenderung keliru berarti. Sikap yang masyarakat selama ini memang kalau saya lihat di data penelitian saya memang ada semacam kepanikan. Jadi mereka misalnya masker itu memang sementara memang untuk orang yang sakit ya. Kalau bisa orang yang sakit, kesadaran pribadi yang flu itu memakai masker, itu anjuran secara umumnya memang ya. Tapi kepanikan yang terjadi karena mereka merasa kesulitan untuk mendapatkan masker. Sampai 60% loh mereka mengakui bahwa mereka sulit mendapatkan masker. Artinya kan bahkan itu penelitian saya ini sebelum ada kasus positif. Jadi belum ada kasus Depok itu ya? Iya, kemudian sehari itu kemudian langsung ada kasus positif. Jadi setelah itu baru ya artinya bahkan sampai saya waktu pulang kampung ke Pasuruan sendiri, saya mau balik ke Jakarta karena saya menghindari untuk di kerumunan misalnya di kereta ya, saya harus pakai masker. Saya mencari masker aja di beberapa apotek itu tidak ada. Ya, betul. Saya itu juga daerah, apalagi daerah Jakarta ya. Apa yang Anda lihat? Tadi Anda bilang bahwa Anda melakukan penelitian 80% di Indonesia dan berapa persen, 20% di tempat lain. Apa perbedaan antara karakter tadi itu, kesadaran, sikap, praktik, dan rumor yang tersebar di Indonesia dan di tempat lain? Kalau ini sih saya masih belum analisis membedakan antara keduanya, tapi karena beberapa saya khususnya untuk yang di Cina sendiri saya bedakan aplikasinya menggunakan Cina. Kemudian yang Indonesia dan luar negeri yang bisa bahasa Inggris secara baik itu menggunakan Google Form ya. Tapi memang nggak ada Google ya? Iya, itu saya juga ada beberapa pertanyaan yang menyinggung beberapa rumor dan juga pertanyaan pencegahan terkait misalnya apakah dalam seminggu terakhir ini Anda memakan beberapa hewan liar, misalnya memakan ya binatang liar. Nah itu ada beberapa yang menjawab ya. Hewan liar itu ditulis nggak apa saja biasanya? Hewan liar ya termasuk yang sekarang diduga menjadi penyebab utama, kelelawar dan lain-lainnya. Ya, tapi memang perlu kita luruskan ya, karena memang yang percaya bahwa sop kelelawar itu menjadi penyebab virus itu memang yang mempercayai rumor itu sangat banyak sekali. Di sini ternyata yang berapa itu jumlahnya? 70% yang tidak percaya, tapi ya sekitar 30% yang 30% yang tidak yang percaya. Okay, karena memang sebenarnya yang bahaya kan bukan sop kelelawar. Kalau sop kelelawar kan kalau dia itu dimasak secara sempurna, secara matang sekitar 60 derajat Celcius menurut beberapa ahli itu virus sudah mati. Tapi kalau yang beresiko adalah pengambilnya, yang ngambil virus atau yang mengolah, yang mengambil binatang-binatang tadi atau yang mengolah, memotong. Dia yang itu justru ini ya. Terancam lebih besar daripada si pemakannya. Jadi makan itu nggak apa-apa. Jangan bilang nggak apa-apa karena haram. Kalau kita bicara NU ya, kita kan tidak boleh memakan sesuatu yang menjijikkan. Nah, ketika kondisinya begitu, Anda mendapati bahwa orang Indonesia panik karena kurang informasi yang benar. Nah, apa sih yang mesti dilakukan pemerintah dalam hal ini? Kita bisa bilang organisasi-organisasi masyarakat itu sangat banyak ya. Jadi kalau kita semua bergerak, sebenarnya akan lebih memudahkan. Melibatkan organisasi kemasyarakatan. Cuman sekarang permasalahannya kita juga untuk membantu itu harus ada data ya. Kita juga memerlukan data kira-kira siapa saja yang akan kita bantu untuk pengamatan di lapangan, kontak tracing. Misalkan data yang data mahasiswa yang sudah balik ke Indonesia atau data WNI yang pulang dari Wuhan kemarin yang di karantina itu
Terus kemudian data yang pasien-pasien yang sekarang ini, memang itu kalau bicara soal medical record ya, kita memang harus ada aspek etis ya, tidak boleh menyebarkan, tapi paling tidak titik-titik di mana seharusnya itu diketahui ya masyarakat. Iya, itu masyarakat harus update untuk menghindari kita masuk ke lokasi kawasan penularan itu. ya. Tapi nggak kayak Depok juga kemarin yang sampai nama dan RT, alamat Iya, rumah, jangan, karena warna memang rumahnya disebarkan sama pemerintah Depok. Oke. itu akan timbul rasa psikis juga untuk keluarga ya. Jangankan itu Mas, saya itu teman-teman saya yang pulang dari Cina, itu mereka, padahal mereka itu di beberapa bandara Cina maupun bandara transit sudah dites ya, sudah dilakukan penanganan yang ketat. Itu mereka sampai rumah itu benar-benar dijauhi sama masyarakat, benar-benar sampai segitu takutnya. Akhirnya mereka karena informasi tentang rumah sakit rujukan itu sangat kurang, mereka bahkan waktu itu belum tahu rumah sakit rujukan di Indonesia di mana. Mereka berupaya datang sendiri ke puskesmas, mereka dibilangnya kita masih belum bisa siap untuk tes, kita belum siap. Ya. Kadang-kadang gitu pemerintah rumor besar dan pemerintah membuat orang panik, tapi sebenarnya actionnya juga belum siap sampai di level dekatnya masyarakat juga. Untuk warga NU sendiri, program-program ini nanti program yang dilakukan oleh Satgas NU Peduli Corona, Peduli COVID-19 itu nanti akan apa tahapannya setelah ini? Di sini jadi nilai plusnya NU adalah NU punya kekuatan jaringan sampai ke tingkat bawah, baik itu di tingkatan wilayah, kemudian cabang, banom, dan lembaga-lembaga. Jadi memang di sini kita upayakan seluruh protap yang sudah kita buat, SOP itu diterapkan di semua kantor-kantor NU. Dan kalau bisa ada gerakan ya, satu PCNU satu posko, satu PCNU satu posko. Jadi memang di sini posko ini bukan berarti mereka melakukan hal-hal yang kuratif, tapi preventif. Kita lebih ke upaya promotif dan preventif. Jadi kita membantu masyarakat, menjembatani masyarakat dengan puskesmas, dengan rumah sakit. Kita NU sendiri sudah menyatakan siap ya, rumah sakit NU untuk mendukung paling tidak koordinasinya sudah sampai ke rumah sakit NU belum? Rumah sakit NU kita LKNU bersama Arsinu, Asosiasi Rumah Sakit NU sudah mengatakan bahwa rumah sakit NU siap untuk menjadi kalaupun tidak menjadi rumah sakit rujukan, bisa menjadi rumah sakit transit ya, rumah sakit. Oke. Terima kasih Mbak Ilmi atas kehadirannya. Mbak Ilmi 27 tahun yang sudah hadir di Studio 164 Channel untuk berbagi cerita tentang penelitiannya, terus apa yang dilakukan oleh Satgas penanganan Corona terhadap warga NU. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Demikian obrolan kami mengenai bagaimana Satgas melakukan upaya preventif, terus penanganan terhadap penyebaran virus corona di Indonesia, dan menyinggung tentang penelitian yang dilakukan oleh Mbak Ilmi semasa dia sekarang menempuh S3-nya di salah satu perguruan tinggi di China dan sekarang libur. Terus Stephen tetap jalan. Itu bagus sekali. Jangan buka kartu. Saya Ahmad Rozali, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.